Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan para mahasiswa yang hadir pada sesi perkuliahan ini. Pada pertemuan ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, topik yang sangat fundamental. Ini adalah lanjutan dari topik kemarin. Setelah minggu kemarin kita sudah bahas bagaimana Pancasila, bagaimana sejarah Pancasila, bagaimana penerapan Pancasila di era Orde Lama, Orde Baru, bahkan hingga reformasi yang hari ini kita jalankan. Di materi ini kita akan bahas mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Sebelum kita membahas lebih lanjut, saya ingin mengajak para mahasiswa untuk berpikir atau merenung kembali atau membayangkan bagaimana Indonesia ini tanpa Pancasila. Bayangkan sebuah bangsa, kita tahu bangsa Indonesia ini adalah negara Indonesia ini adalah bangsa yang sangat besar, memiliki 17.000 pulau dari Sabang sampai ujung Merauke sana. Di dalamnya terkandung ratusan etnis, ribuan bahasa, agama, dan lain sebagainya. Tetapi bayangkan juga kalau seandainya tidak memiliki dasar yang menyatukan, mungkin kita hari ini akan terpecah belah menjadi negara-negara kecil yang saling bertikai, kehilangan arah, bahkan mungkin hilang dari peta. Tetapi sejarah membuktikan Indonesia ini berdiri kokoh hingga saat ini karena memiliki Pancasila. Pancasila itu bukan sekedar 5 sila yang dihafalkan di sekolah dasar, melainkan pondasi filosofis, ideologis, dan konstitusional yang menjaga keberlangsungan bangsa kita ini. Namun, sebelum lanjut, saya ingin bertanya ke kalian, apakah hari ini Pancasila itu benar-benar hadir dalam kehidupan kita? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Namun, saya ingin mempertegas bahwa seringkali kita melihat pemberitaan atau melihat di sekitar kita terkait dengan intoleransi, diskriminasi, konflik sosial, konflik horizontal, dan praktik hukum yang tidak adil. Kita juga seringkali mendengar atau kita juga sering mendengar orang mengucapkan sila-sila Pancasila dengan fasih, sangat hantam. Namun ini paradok dengan perilakunya. Perilakunya itu jauh dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Ini adalah paradoks. Ini adalah paradok besar. Ini adalah paradok besar kita. Pancasila sering dihafalkan, tapi jarang sekali dihayati. Apabila hal ini terus dibiarkan, dasar negara kita hanya akan menjadi simbol kosong, tanpa daya untuk membimbing kehidupan berbangsa ini. Oleh karena itu, di pertemuan ini, saya akan mengajak kalian untuk menggali lebih dalam mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Kita akan membahas terkait dengan 3 hal penting. Yang pertama, topiknya adalah apa sih makna arti Pancasila itu sebagai dasar negara. Yang kedua, bagaimana hubungan erat Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang 1945, terutama yang tercantum atau yang terdapat atau yang terkandung dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir, pembelajaran ini kita akan membahas bagaimana nilai-nilai Pancasila dijabarkan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga Pancasila itu benar-benar hadir dalam hukum dan praktik bernegara kita. Dengan pemahaman ini saya berharap kalian tidak sekedar mengenal Pancasila, melainkan mampu melihat bagaimana Pancasila itu bekerja dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita.
Sebagai pengantar, kita akan lanjut ke Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara, apa sih? Saya ingin tanya ke kalian. Tapi yang jelas, sebagai dasar negara ini, kita tahu bahwa Pancasila itu adalah sumber dari segala hukum yang ada di Indonesia. Segala aturan undang-undang hingga kebijakan publik harus berlandaskan pada Pancasila. Bayangkan, sistem hukum tanpa nilai Pancasila, hukum bisa dibuat semaunya, berpihak pada segelintir kelompok, dan melupakan keadilan sosial. Tetapi dengan Pancasila, hukum kita bisa diarahkan untuk menjunjung tinggi kemanusiaan, menjaga persatuan, melindungi kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, menghormati kedaulatan rakyat, dan menjamin keadilan sosial itu sendiri. Lalu, bagaimana hubungan Pancasila dengan Undang-Undang 1945? Ini kita akan jabarkan. Mari kita bisa fokus, sebelum kita masuk ke pembahasannya, mari kita fokus dulu ke alinea keempat, yaitu pembukaan Undang-Undang 1945. Dalam alinea keempat terkandung di dalamnya cita-cita luhur bangsa Indonesia itu sendiri, yaitu pertama yang perlu kita ingat adalah melindungi segenap bangsa dengan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan berbangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Lalu ditegaskan pula bentuk negara kita. Pada alinea keempat itu, pada alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 sudah tertera jelas bahwa bentuk negara kita ini adalah Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Dan puncaknya di dalam alinea keempat ini tertulis sangat jelas bahwa rumusan resmi Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial itu sendiri. Inilah bukti bahwa Pancasila itu bukan hanya sekedar ide politik, tapi benar-benar roh dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanpa Pancasila, konstitusi kita hanya kumpulan pasal-pasal yang diinginkan tanpa arah. Lalu, bagaimana penjabaran Pancasila dalam batang tubuh 1945? Ini kalian bisa lihat di sini. Ada 5 poin yang utamanya adalah Pancasila itu kemudian dijabarkan dalam pasal-pasal Undang-Undang 1945. Misalnya, sila pertama ketuhanan itu berkorelasi dengan pasal 29 yang menegaskan bahwa kebebasan beragama. Kemudian sila kedua terkait dengan kemanusiaan. Korelasinya dengan pasal 28A terkandung dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28A sampai 28J, yaitu yang menjamin hak asasi manusia itu sendiri. Selanjutnya, Pancasila kemudian dijabarkan dalam pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan atau yang menegaskan semangat persatuan dalam pertahanan dan keamanan. Dan selanjutnya, sila keempat kerakyatan dijabarkan juga dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu pada pasal 1 ayat 1, pada pasal 1 ayat 2 dan pasal 2 yang menegaskan bahwa kedaulatan rakyat itu melalui permusyawaratan atau perwakilan. Dan terakhir, sila kelima atau keadilan sosial, sila kelima sila kelima yang berkaitan dengan keadilan sosial dijabarkan dalam pasal-pasal Undang-Undang 1945 terutama pada pasal 33 dan 34 yang mengatur perekonomian, kerakyatan, dan jaminan sosial bagi fakir miskin. Di situ sudah sangat jelas sekali dijabarkan. Dengan begitu, bukan hanya
Bukan dengan begitu, Pancasila itu bukan hanya teks yang indah, melainkan hadir secara nyata dalam struktur hukum dan sistem kenegaraan kita. Nah, ini adalah contoh penerapan lima sila Pancasila ini dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bisa mari kita bisa lihat eh, ini adalah lalu bagaimana penerapan atau eh, penerapan penjabaran atau bagaimana contoh penerapan lima sila dalam Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari? Di kehidupan nyata kita sudah banyak sekali. Misalnya ketika kita menghormati perbedaan keyakinan di kelas, atau di kelas ini kita menghormati agama orang lain, itu sama artinya dengan kita menghidupkan sila pertama dan kedua. Contoh yang kedua adalah saat kita bergotong royong di kehidupan masyarakat, kita sedang menghidupkan sila ketiga. Contoh yang keempat adalah ketika kita mengambil keputusan melalui musyawarah atau ketika berorganisasi dan di situ ada jejak pendapat melalui musyawarah, kita sedang menghidupkan sila keempat. Dan terakhir, contohnya adalah kita ini sedang dan ketika kita berjuang agar distribusi kesejahteraan itu merata, itu sama dengan kita sedang menghidupkan sila kelima. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau menjadi generasi yang hanya menghafal Pancasila itu? Atau generasi yang benar-benar menghidupkan Pancasila? Tidak kan? Nah, karena apa? Pancasila itu ini adalah menjadi moral, ini adalah menjadi pedoman kita. Ini adalah yang menjadi aturan kita, rule kita dalam berbangsa dan bernegara, terutama dalam konteks kekinian. Hari ini banyak sekali anak-anak muda sudah kehilangan identitasnya. Ini abai terhadap Pancasila. Makanya saya bilang sebelumnya, kita harus kita jangan hanya menghafal Pancasila, namun kita harus menginternalisasinya ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan terakhir, sebelum kita tutup, saya ada oleh-oleh untuk kalian. Tugasnya kalian bisa baca di sini dan nanti penjelasannya juga ada di Edlink. Kalian bisa baca dan kalian kumpulkan di minggu depan. Demikian demikian pembahasan kita di pertemuan ini terkait dengan Pancasila sebagai dasar negara. Saya ingin tekankan kepada kalian bahwa ingatlah Pancasila itu adalah jiwa bangsa kita, bukan hanya sebagai dasar hukum kita, melainkan Pancasila itu sebagai dasar moral dan identitas kita bersama. Kita ketemu. Demikian pertemuan kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatian kalian. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.